Di sini ada, boleh saya sapa, ada Pak Isna ini ya, Pak Isna ini. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Isna ini, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik dan sehat. Alhamdulillah, ada Pak Ibrahim. Ada Pak Jori, ada Pak Yopi, ada Ibu Endang, ada Bu Dwi, juga ada teman-teman Simply. Kebetulan Alhamdulillah Ustadz juga sudah hadir di sini. Izin untuk beberapa menit lagi, mungkin kita sambil nunggu jemaah yang lain bergabung. Mohon menunggu sebentar, karena beberapa jemaah masih ada yang belum bergabung dan mau bergabung pada kegiatan kita di pagi hari. Silakan Ibu Bapak barangkali mau saling sapa dulu. Mudah-mudahan puasanya pada lancar ya Pak. Tulang kamu besar, macam-macam lah udah. Kalau kelebihan berat badan karena begini, itu belief, semuanya belief. Nah, saya lebih belakangan ini segmen 2-3 tahun karena saya keras banget di action. Lebih bagus adalah percaya dengan proses. Proses juga bisa menganulir itu. Nah, proses berarti dari Ya Pak Jori, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu di sini juga ada Ustadz Teguh. Barangkali sebagian ada yang kenal dengan beliau. Silakan kalau mau saling sapa. Pak Jaja, apa kabar Pak Jaja? Assalamualaikum. Bang iya, Jaja. Pak Jaja ya. Iya, Pak. Assalamualaikum all. Bang Jaja, apa kabar Bang Jaja? Speakernya gitu ya. Wah, Pak Yopi nih. Masya Allah nih Pak Yopi. Assalamualaikum. Bang Jaja, apa kabar Bang Jaja? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar semua? Kawan-kawanku. Alhamdulillah, pada sehat. Alhamdulillah ceria Pak Haji semua. Yopi, apa kabar Pak Haji Yopi? Alhamdulillah, Ustaz. Izin join ya. Harus join antum. Hai, Kang Jaja, sehat? Alhamdulillah. Iya. Lagi perlu dicas lagi nih. Udah kering. Om Dede. Assalamualaikum Kang Soleh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Bang Jaja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bangnya Bang, lancar Bang? Alhamdulillah. Di kantor Anto? Kantor. Lagi di rumah, Oh, Itu hanya background saja Bang, kangen ke kantor Bang. kirain. Bang Aris sendirian di kantor ya? Assalamualaikum Bang Jaja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Yopi. Apa kabar? Sehat Pak? Siapa? Pak Haji Tony, apa kabar Pak Haji Tony? Waalaikumsalam. Sehat. Mantap. Baik, Ibu Bapak semua, jamaah rahimakumullah, majelis Simpli, kajian Simpli pada pagi ini. Kita akan coba mulai dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sambil menunggu jemaah yang lain bergabung, kita baca dulu Al-Quran. Mau ngikutin silahkan, atau mau mendengarkan saja silahkan. Bagi yang mau ngikutin silahkan dibuka Al-Qurannya, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Silakan bagi yang mau buka ayat Al-Qur'annya, dibuka surat Al-Baqarah ayat 185, mohon maaf, 185 sampai 185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas izinnya lah pada kesempatan pagi hari yang baik ini di bulan suci yang penuh berkah ini kita dapat bertatap muka melalui salah satu aplikasi untuk memudahkan tali silaturahmi kita dalam kegiatan kita pagi ini kajian Ramadan bersama Simply Travel. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak, Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah, yang kami hormati, terima kasih telah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Juga yang kami hormati Ustadz kita, narasumber kita pada pagi hari ini, Ustadz Ahsan Askan. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak, sebelum kita mulai pada kegiatan kita pagi hari ini, mohon maaf nanti semua yang ada di sini akan di-mute terlebih dahulu ketika Ustadz menyampaikan materinya pada pagi hari ini, supaya kita lebih khusyuk lagi dalam mendengarkan ceramah dari beliau. Juga nanti kita akan buka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya di akhir ketika Ustadz setelah selesai menyampaikan kajiannya pada pagi ini. Baik, untuk melancarkan kegiatan kita pagi hari ini, kita buka acara kita dengan pembacaan suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyya wa qulatis sholihal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi agenda kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu, Bapak, Duyufur Rahman, jamaah Simply, kita langsung saja masuk ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan atau kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahsan. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para duyuf dan segenap keluarga besar Simply Travel yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi menjelang yang ini bersama-sama kita dipertemukan dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu kajian setiap pekan di hari Sabtu selama bulan Ramadan, yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan mengambil tema Ramadan dan ibadah. Pada dua pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ibadah yang ada di bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran dan ibadah puasa. Dan kali ini kita akan membahas beberapa ibadah lain yang juga menjadi ikon dari bulan Ramadan ini, agar supaya kita dapat menyempurnakan seluruh ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini sudah memasuki hari yang ke-16. Tapi kita tidak tahu apakah amalan-amalan kita yang sudah kita kerjakan diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua berdoa, berharap kepada Allah mudah-mudahan aneka ragam ibadah yang kita kerjakan kesemuanya diterima dan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sisa hari-hari yang akan datang masih separuh lagi, dan justru fase yang terakhir ini adalah fase penentu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik, diberikan inayah, kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa konsisten istiqomah menunaikan ibadah-ibadah dengan sebaik-baiknya dan keluar dari Ramadan sebagai pemenang, yaitu predikat la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para duyuf dan segenap keluarga besar Simply, ibadah itu sifatnya sangat umum. Kata ibadah itu berasal dari akar kata abada ya'budu, yang berarti menghamba. Karenanya ibadah secara umum artinya adalah ketundukan, kepatuhan, dan penghambaan makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Khaliq. Dan atas dasar ini maka tidak dibenarkan bagi seorang makhluk untuk memberikan penghambaan dan ketundukan kepada selain
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah berarti ketundukan dan kepatuhan secara mutlak tanpa ada perlawanan akal, tanpa ada ruang diskusi. Prinsipnya dalam beribadah adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Itulah prinsip seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dari Al-Quran, dari informasi hadis, maka seorang hamba tidak boleh menolaknya. Kalau itu perintah harus dikerjakan, dan kalau itu larangan harus ditinggalkan. Itulah makna dari ibadah. Nah, di dalam bulan Ramadan ini tentu banyak ibadah yang bisa kita kerjakan. Dan saya mencatat di antara ibadah spesifik yang ada di bulan Ramadan ada 5 ibadah. Pertama adalah ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah salat tarawih dan salat witir. Yang keempat adalah zakat, infak dan sedekah. Kemudian yang kelima adalah zikir, doa dan istighfar. Inilah 5 ibadah utama yang ada di bulan Ramadan. Maka dari kelima ibadah ini baiknya kita berikan catatan list. Yang pertama misalnya puasa. Bagaimana puasa yang sudah kita kerjakan selama Ramadan ini. 16 hari yang sudah kita lalui. Kemarin kita sudah jelaskan secara rinci tentang kandungan dari ibadah puasa ini. Bahwa ada puasa yang hanya melapar dan dahaga, ada puasa yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu mengendalikan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, tingkatan puasa yang paling tinggi adalah mengenali diri sebagai seorang hamba yang kemudian taat dan tunduk dalam beribadah kepada Allah, bukan hanya raganya saja, tapi bahkan jiwanya. Hatinya pun ikut berpuasa. Tidak pernah terpikir dalam hatinya hal-hal yang negatif, baik terhadap makhluk, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah yang kedua yang kita checklist adalah Al-Quran kita. Sudah 16 hari kita tinggalkan Ramadan. Sampai di mana bacaan Al-Quran kita? Nah, ini kita checklist. Apakah kita sudah khatam? Alhamdulillah. Ataukah kita masih 16 juz? Karena setiap hari 1 juz misalnya. Alhamdulillah, artinya minimal dalam 1 bulan Ramadan khatam sekali. Ataukah kita baru juz pertama? Itu artinya kita harus berjibaku agar supaya bisa menghatamkan, karena tinggal paruh lagi ini Ramadan. Atau na'udzubillah mungkin belum memulai membuka Al-Quran. Maka lewat kajian pada siang hari ini, saya mengajak pada diri saya dan kepada teman-teman, Bapak, saudara-saudara semuanya, mari kita checklist ibadah kita terkait dengan hubungan kita kepada Allah lewat Al-Quran. Apakah sudah kita baca kalamullah yang tertuang dalam kitab Al-Quran? Kalau belum, mari kita baca. Dan kalau sudah, mari kita tingkatkan bacaan kita. Syukur Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menghatamkannya minimal
1 kali selama bulan Ramadan. Karena itu merupakan sunnah Rasulullah SAW, di mana beliau di bulan Ramadan selalu menghatamkan Al-Quran atas bimbingan malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita checklist supaya dengan demikian kita punya target bahwa di bulan Ramadan kita harus bisa menghatamkan Al-Quran. Kemudian ibadah yang berikutnya, ibadah yang paling familiar adalah sholat taraweh dan sholat witir. Sholat taraweh dan sholat witir di bulan Ramadan pada tahun ini tentu berbeda dengan sholat taraweh di Ramadan sebelumnya. Karena biasanya kita menunaikannya secara berjamaah di masjid sama saudara-saudara yang lain, namun kali ini kita terpaksa harus menunaikannya di dalam keluarga. Maka ini pun kita checklist bagaimana sholat tarawih kita. Tidak masalah berapa rakaatnya, tapi kita berharap mudah-mudahan sholat tarawih yang kita kerjakan benar-benar dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ibadah puasa, dalam ibadah Ramadan, baik itu puasa, membaca Al-Quran, sholat tarawih, zakat, infak, sedekah, zikir, dan istighfar, sebenarnya yang wajib dari ibadah-ibadah tadi hanya 2 saja, yaitu puasa dan membayar zakat. Yang wajib hanya puasa dan membayar zakat. Sisanya adalah sunnah. Termasuk sholat tarawih. Sholat tarawih ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadang-kadang kita terjebak dalam istilah sunnah. Maksudnya yang kita tahu bahwa definisi sunnah itu adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Akhirnya dengan definisi ini kita tanpa sadar kemudian dengan mudah meninggalkan ibadah ini. Dan ini yang banyak terjadi. Kalau hemat saya, definisi sunnah itu kalau dikerjakan kita untung, kalau ditinggalkan kita rugi. Di sunnah itu definisinya apa? Kalau dikerjakan kita untung, kalau kita tinggalkan kita rugi. Ada 5 orang duduk di masjid. Kemudian malaikat turun, bawa 5 amplop. Masing-masing amplop isinya 1 juta rupiah. 1 juta lumayan besar. Lalu begitu melihat 5 orang yang ada di masjid ini, dari kelimanya hanya 4 yang membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Kemudian setelah selesai, mereka akan meninggalkan masjid, lalu malaikat membagikan amplop tersebut. Kepada yang membaca diberikan amplop. Tiba-tiba yang satu yang tidak membaca, dia protes. Kenapa saya nggak dibagi? Kata malaikat, ini amplop. Saya dapat mandat hanya diberikan kepada yang ngaji. Maka yang tidak mengaji tadi pun tidak mendapatkan amplop dan akhirnya dia rugi. Bukan begitu? Nah,
Kalau definisi yang tadi, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak berdosa. Nah, ada kalimat tidak berdosa ini jadi seakan-akan kita kalau meninggalkannya itu merasa nggak berdosa. Tapi kalau definisi ini diubah, kalau mengerjakan kita untung, kalau tinggalkan kita rugi. Wallahi kalau pahala itu bisa kita wujudkan dalam bentuk materi, berapa banyak kerugian yang kita dapatkan. Maka dengan definisi ini kita berharap kita tidak ada ibadah-ibadah yang sunnah kita lewatkan. Karena melewatkan ibadah yang sunnah, diantaranya salat tarawih, berarti kerugian besar bagi kita. Karena kata Nabi SAW, ibadah wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali seperti orang yang mengerjakan 70 kali ibadah wajib. Sementara ibadah sunnah diberikan pahala seperti ibadah wajib. Nah, sholat tarawih ini termasuk ibadah sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, kita checklist dari 16 hari yang kita lalui, terbolong atau belum nih tarawihnya? Ya, karena ibadah tarawih ini adalah paket khusus yang disunnahkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada istilah salat tarawih. Salat tarawih hanya disunnahkan oleh Rasulullah sebagai paket khusus bulan Ramadan. Dan dahulu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in ketika mengerjakan ibadah ini, mereka melakukannya dengan sangat sungguh-sungguh. Karena kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Keuntungan yang kita dapat manakala kita mau mengerjakan ibadah ini, kata Nabi, dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kita tidak pernah bisa menghitung dalam satu tahun yang lalu dosa apa yang sudah kita perbuat. Namun dengan kemurahan Allah Ta'ala, semua dosa-dosa yang kita sadari atau yang tidak kita sadari itu akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala manakala kita mau mengerjakan ibadah sholat tarawih ini dengan penuh keimanan dan keyakinan akan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau berbicara tentang bagaimana sholat tarawih, ya silakan saja yang 8 rakaat boleh, yang 20 rakaat pun boleh. Ya. Bahkan dahulu para tabi'in ya itu mengerjakan sampai ada yang 36 rakaat, sampai ada yang 39 rakaat. Semua itu karena mereka berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadikannya sebagai timbangan amal nanti pada hari kiamat. Dan kalau kita kemudian menunaikan ibadah ini secara berjamaah, maka itu adalah lebih utama. Dan ini kesempatan bagi kita, ya, bagi para laki-laki yang mungkin tidak diizinkan bagi kita saat ini, ya, untuk menunaikan salat tarawih di masjid secara berjamaah, saatnya kita berperan sebagai imam di rumah. Berperan sebagai imam di rumah, maka kita pimpin keluarga kita untuk menunaikan ibadah ini ya, dengan dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya. Dan kita ajarkan kepada mereka tentang bagaimana menunaikan ibadah yang benar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat witir. Salat witir ini termasuk salat sunnah yang hukumnya juga muakkad. Hukumnya sangat ditekankan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 2 salat sunnah, baik ketika beliau mukim di Madinah maupun ketika beliau dalam perjalanan atau ketika safar. Apa 2 salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan dari Rasulullah itu? Yang pertama adalah salat sunnah fajar, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, dan salat sunnah witir. 2 salat ini, dari 2 salat sunnah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala keadaan beliau, baik ketika mukim maupun ketika bepergian. Nah, masih banyak di antara kita yang memahami bahwa witir ini hanya ibadah di bulan Ramadan. Witir hanya paket setelah salat tarawih di bulan Ramadan. Mohon maaf, ada sedikit gangguan teknis mungkin. Ustaz, silahkan melanjutkan, Ustaz. Ya. Baik, Ibu, Bapak, mohon maaf, ada sedikit gangguan di jaringannya mungkin Ustaz Hasan. Sebentar lagi beliau akan segera bergabung lagi mungkin. Sambil menunggu Ustadz, dari yang disampaikan Ustadz tadi, kalau mau ada yang ditanyakan, silakan dipersiapkan Bapak Ibu. Bisa nanti langsung bertanya atau bisa ya chat boleh. Di chat di situ boleh kalau mau bertanya nanti. Setidaknya saya mencatat di sini ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Yaitu Ramadan bulan ibadah, 5 ibadah utama di bulan Ramadan. Yang pertama puasa,
Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, sholat tarawih dan witir. Yang keempat, zakat, infak, dan sodakoh. Yang kelima, zikir, doa, dan istighfar. Tadi kita terputus sampai pembahasan sholat witir. Bensinnya. Mana bensinnya? Baik. Ya, maaf. Tidak terdengar? Ya, Ustaz. Tadi kita sampai pembahasan witir, Ustaz. Silakan. Baik. Ya, maaf terputus ya. Ada sedikit gangguan. Baik. Tadi kita sudah sampai di pembahasan tentang sholat witir. Ya. Jadi termasuk sholat yang ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam puasa Ramadan ini adalah sholat sunnah witir. Dan sholat sunnah witir ini ya bisa dikerjakan secara mandiri maupun secara berjamaah. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang kunut di dalam sholat sunnah witir. Ya, kalau Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kunut, mereka sepakat bahwa dalam sholat witir itu ada kunut, tapi mereka berselisih pendapat tentang kapan kunut di dalam witir. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kunut dalam witir hanya berlaku di pertengahan kedua bulan Ramadan. Jadi kemarin malam 15 sampai akhir Ramadan itu kita kunut. Tapi menurut ulama yang lain atau madzhab fikih yang lain, kunut di bulan Ramadan, kunut di dalam sholat witir itu berlaku setiap malam. Jadi setiap kita menunaikan witir, kita disunnahkan untuk membaca doa kunut. Selama ini yang kita tahu bahwa kunut hanya pada sholat subuh misalnya, atau pada pertengahan kedua di bulan Ramadan. Namun banyak ulama mengatakan bahwa kunut di dalam witir itu termasuk sunnah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh cucu Allah yaitu Sayyidina Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah pernah mengajarkannya doa kunut di dalam salat witir. Dari situlah kemudian ulama berpendapat tentang kapan dibacanya. Tentang masalah witir, ya, saya kira kita sudah jelas dan kita berharap mudah-mudahan para buyub sekalian bisa menjaga sunnah ini, ya. Nanti kita sudah di luar Ramadan, kita tetap menunaikan witir. Dan witir itu adalah ibadah yang dikerjakan boleh di awal malam, boleh di pertengahan malam, boleh di akhir malam. Jadi kalau di awal malam, setelah sholat isya, lakukan sholat sunnah ba'diyah, kemudian setelah itu lakukan sholat sunnah witir. Kalau minimal 1 rakaat, ya 1 rakaat witir, kemudian salam. Kalau mau 3 rakaat, ya bisa dikerjakan 2 rakaat salam lalu ditambah 1, atau bisa 3 rakaat 1 salam. Itu juga kalau mau 5 rakaat bisa dengan sekaligus 1 salam, ya, atau bisa dengan 1 salam tapi 2 duduk. Misal 5 rakaat, ya, di rakaat keempat duduk tahiyat awal, kemudian setelah itu
menambah 1 rakaat dan kemudian tahiyat akhir lalu salam. Ya. Ini tentang sunnah witir yang mungkin masih banyak antara kita yang mengetahuinya. Ini kita jadikan sebagai momen untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW ini yang nyaris ditinggalkan oleh umatnya karena maaf mungkin ketidaktahuannya. Ya, tahunya witir itu hanya di bulan Padahal itu ibadah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah ya sepanjang tahun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat tahajud kemudian tinggal menunaikan sholat witir, maka beliau membangunkan istrinya. Membangunkan istrinya tujuannya supaya melaksanakan sholat witir. Jadi karena belum sholat witir, maka dibangunkan agar supaya sholat witir. Dan sholat witir berdasarkan hadis Nabi SAW adalah sholat sunnah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu esa, ganjil, dan Allah suka dengan bilangan yang ganjil dari sholat. Ya. Maka mumpung di bulan Ramadan, kita berharap mudah-mudahan kita bisa jadikan ini sebagai momentum untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu sholat witir. Kalau kita yakin bahwa di akhir malam atau di sepertiga malam terakhir kita bisa bangun, maka hal itu lebih baik. Ya, witirnya diakhirkan. Tapi manakala kita tidak yakin bisa bangun di sepertiga malam atau sebelum subuh, maka lakukan witir setelah sholat Isya. Jadi setelah sholat Isya, kalau nanti di luar bulan Ramadan, setelah sholat Isya lakukan ba'diyah 2 rakaat, kemudian tambah 1 rakaat witir. Itu cara yang diajarkan oleh para ulama kita. Kemudian berikutnya ibadah yang menjadi kewajiban kita di bulan Ramadan ini adalah ibadah zakat. Ya. Zakat adalah ibadah kedua yang wajib di bulan Ramadan setelah ibadah puasa. Zakat ini saya sebutkan di situ ada zakat, ada infak, ada sedekah. Apa perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah? Perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah ini, ya, bahwa zakat hukumnya wajib dari sisi hukum, ya, dari sisi hukum zakat hukumnya wajib, ya, wajib atas harta yang spesifik. Jadi dia wajib atas harta yang tertentu, ya, kadar tertentu, kemudian harus didistribusikan atau dialokasikan kepada kelompok yang tertentu. Kelompok tertentu yang disebut adalah 8 asnaf, seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya. Nah, zakat ini ada 2. Ada yang pertama namanya zakatul fitri, zakat fitrah. Ini yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim, ya, laki perempuan, ya, sehat sakit, dewasa maupun anak-anak, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah ini ketika di bulan Ramadan sebelum ditunaikannya sholat Idul Fitri. Nah, nanti zakat ini harus diberikan, ya, baik langsung kepada yang berhak menerimanya, karena dia termasuk golongan yang 8, atau diberikan kepada panitia zakat untuk didistribusikan, maka terserah saja, tapi yang jelas zakat ini wajib dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya. Berapa kadarnya? Kadarnya atau jumlahnya adalah 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo dari makanan pokok, ya, dari bahan makanan pokok yang kita makan itu beras. Kalau kita, karena kita di Indonesia
maka makanan pokok kita adalah beras, ya. Kalau di negara yang lain, misalnya gandum ya gandum, atau kalau kurma ya kurma. Kalau di Indonesia, maka zakat fitrah utamanya dibayarkan dengan beras. Kalau kita misalnya mau bayar dengan uang, silahkan nanti oleh panitia zakat akan dibelikan beras. Itu pun tidak mengapa, ya. Tapi pada intinya zakat fitrah ini, menurut mayoritas ulama, adalah dibayarkan berupa makanan pokok, yaitu beras, ya, sebesar 2,5 kilo, atau kalau dinominalkan kira-kira kalau harga beras 1 kilo berapa? 10.000 misalnya, ya minimalnya 25.000 atau lebihkan 30.000, ya. Misalnya karena harga beras mungkin naik turun, maka itu lebih baik yang dibayarkan kepada yang berhak menerimanya. Ya, ini zakat dari sisi hukumnya. Adapun zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal, ya zakat harta. Ini ada ketentuannya, kadarnya, kemudian harus mencapai kadar tertentu, kemudian ada batas waktunya, sudah harus selama 1 tahun, haul namanya. Tapi di sini yang mungkin berkenaan dengan kita, teman-teman, sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun karyawan swasta, ya, ada yang bisa kita lakukan adalah kewajiban membayar zakat mihnah atau zakat profesi, ya, zakat karena pekerjaan kita. Dan itu ada standarnya. Zakat profesi ini merupakan fikih kontemporer, ya, karena tidak pernah ditemukan di masa lalu, ya. Karenanya ini menjadi perhatian buat kita, zakat profesi. Zakat profesi ini juga ada batasannya, disebutkan oleh Basnas, Badan Amil Zakat gajinya atau perolehan dari hasil kerjanya itu mencapai angka 5 juta, ya, 5.440.000 atau mencapai hampir 5,5 juta seharga beras, ya, beras yang diukur karena nisabnya itu dinisbatkan kepada atau di analogikan kepada pertanian, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya, ya. Jadi disebutkan bahwa nisabnya itu 5.240.000 atau 250.000, ya, diambil dari perolehan itu 2,5%. Jadi kalau misalnya di antara kita gajinya 6 juta, tinggal dikalikan 2,5%. Misalnya 6 juta misalnya, maka ketemu 150.000. Angka yang kecil sebenarnya, ya, hanya 150.000. Setiap kali menerima gaji maka dikeluarkan 150.000, ya, dari 2,5% dari gaji kita, ya, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Tahu kalau kadarnya dulu dinisbatkan kepada beras, ya, beras 522 kilo. Karena beras ini naik turun harganya, maka dipatok harga nisabnya adalah dengan angka rupiah 5.240.000 atau 200.000. Itu maka bagi kita yang mendapatkan gaji sebesar itu akan dikeluarkan zakatnya, ya, tiap bulannya sebesar 2,5%. Adapun infak, ya, infak ini sifatnya lebih umum daripada zakat. Ini juga ibadah yang tidak kalah penting di bulan Ramadan, karena Nabi kita Muhammad SAW itu sangat dikenal dengan kedermawanannya. Dan manakala bulan Ramadan, beliau mengalami puncak kedermawanannya seperti disebutkan oleh perawi hadis Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu an, karena Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Nah, karenanya infak merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Apa beda infak dengan sedekah? Infak ini
umum, lebih umum. Ya, infak ini lebih umum daripada zakat. Hukum infak itu ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib misalnya membayar kafarat, denda. Seorang bersumpah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, kemudian dia atau misalnya orang yang melakukan satu bentuk pelanggaran, ya, entah itu misalnya tidak berpuasa di bulan Ramadan karena alasan tertentu, dia harus membayar fidyah. Nah, fidyah ini termasuk juga infak yang wajib dikeluarkan ya di bulan Ramadan ini. Termasuk zakat itu bisa juga disebut infak wajib, infak yang wajib. Nah, adapun infak sunnah, ini yang umum yang kita pahami. Infak sunnah adalah memberikan harta benda yang kita berikan pada fakir miskin misalnya, atau kepada sanak kerabat yang memang membutuhkan, atau kepada instansi-instansi yang memang membutuhkan sumbangan dana, misalnya pembangunan masjid, pembangunan jalan. Ini bisa disebut dengan infak sunnah. Ya. Adapun sedekah, nah sedekah ini lebih luas lagi, lebih luas dari infak, lebih luas dari zakat. Ya. Sedekah cakupannya dia mencakup infak, segala bentuk kebaikan yang non materi. Kita pernah mendengar misalnya sabda Nabi SAW bahwa senyum itu bernilai sedekah. Ya, bukan begitu. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu bernilai sedekah, kata Nabi SAW. Nah, jadi sedekah itu tidak hanya berupa materi, tapi non materi pun bisa disebut dengan sedekah. Juga salah satu hadis yang sangat masyhur menjelaskan tentang sedekah ini adalah kisah orang-orang miskin di zaman Nabi SAW, ya, para sahabat, para sahabat yang kekurangan harta benda. Mereka pernah mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, perihal orang-orang kaya yang gemar bersedekah. Mereka berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, dhahaba ahlu dusuri bil ujur. Alangkah enaknya orang-orang kaya, mereka berangkat membawa pahala yang banyak. Salluna kama nusalli, mereka sholat sama kayak kita sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka sama berpuasa seperti kita. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah, ya, menyedekahkan hartanya, tetapi kita tidak bisa melakukannya, wahai Rasulullah. Nah, ini termasuk yang diperbolehkan oleh Islam, ya. Bukan iri karena posisi kita miskin, ya kaya, tapi karena orang itu dengan kekayaannya bisa bersedekah, tapi kita karena kekurangan kita tidak bisa bersedekah. Jadi irinya adalah berpacu dalam kebaikan, bukan karena kondisi dan keadaannya. Lalu Nabi kita Muhammad SAW menenangkan mereka dan berkata, awalaysallahu qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bih. Kata Nabi SAW, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan dan menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Jadi kalau kalian tidak punya uang, tidak punya harta benda, jangan kehabisan akal, jangan kehabisan cara. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka peluang untuk kalian untuk juga bisa bersedekah. Dengan cara apa? Kata Nabi SAW, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya pada setiap kali kalimat subhanallah itu bernilai sedekah. Wa bikulli takbiratin sadaqah. Sekali kita mengucapkan Allahu Akbar takbir itu sedekah. Wa bikulli tahmidatin sadaqah. Subhanallah, alhamdulillah itu sedekah. Wa bikulli tahlilatin sadaqah. Dan dengan mengucapkan
la ilaha illallah, itu juga bisa bernilai sedekah. Jadi zikir pun bernilai sedekah. Kalau kita nggak mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan anugerah lebih oleh Allah Ta'ala, maka Rasul SAW memberikan cara ini. Dengan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, ya, itu pun dicatat oleh Allah bernilai ibadah, bernilai sedekah. Nah, Nabi SAW tidak berhenti di situ. Dia mengatakan wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Mengajak orang berbuat baik itu bernilai sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Mencegah orang dari berbuat mungkar itu sedekah. Ya. Bahkan kata beliau wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kata Nabi SAW, dan pada kemaluan salah seorang kalian ada peluang sedekah. Para sahabat pun terhentak. Mereka terkejut mendengar pernyataan Rasulullah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan salah seorang kalian ada peluang sedekah. Maka sahabat balik bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayati ahaduna syahwatahu walahu fiha ajr? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, dia mendapatkan pahala? Mereka bertanya, karena dalam mindset para sahabat atau dalam benak para sahabat, melakukan hubungan suami istri itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak ada nilai ibadahnya. Maka dengan polosnya mereka bertanya, ayat ahaduna syahwat walau fiha ajr? Rasulullah, apakah salah seorang kami melampiaskan hawa nafsunya itu bisa mendapatkan nilai pahala? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada para sahabat. Beliau balik bertanya, aro'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr? Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau si fulan tadi melampiaskannya di tempat yang haram, bukan di tempat yang halal, bukankah dia berdosa? Ini adalah cara Nabi SAW mengajarkan kepada kita dan umat Islam, ya, bahwa di setiap sisi seorang Muslim dari aktivitasnya bisa bernilai ibadah. Maka harus kita ketahui dengan ilmu. Manakala kita mengetahui ini dengan ilmu, ya, maka tidak ada aktivitas seorang Muslim kecuali akan menuai pahala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ya, Nabi menjelaskan hal ini kepada para sahabat dan mereka terhentak mendengar pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjelaskan, ya, dan mengatakan, aro'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr? Bukankah menurut kalian jika dia melampiaskannya di tempat yang haram dia akan berdosa? Wa kadzalika law wada'aha fi halal. Begitu juga kalau dia lampiaskan di tempat yang halal, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Ternyata ini juga bernilai sedekah. Ya, Masya Allah. Ya, maka ini termasuk amal ibadah yang bisa kita manfaatkan di bulan Ramadan, ya, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Ya. Kemudian di antara ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, ya, yang kelima adalah zikir. Zikir, kemudian doa dan istighfar. Zikir adalah aktivitas yang sangat mudah. Zikir adalah aktivitas yang sangat mudah, yang menuai pahala yang sangat besar. Tapi seringkali aktivitas ini terlewatkan. Karena memang kita seringkali tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Padahal aktivitas zikir adalah aktivitas yang paling mudah, ya, yang berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang zikir terbagi dua. Yang pertama namanya zikir muqayyad. Zikir muqayyad artinya zikir yang terikat. Zikir terikat itu maksudnya zikir yang ditentukan oleh Nabi waktunya dan ditentukan bilangannya. Misalnya zikir
selepas sholat fardu misalnya. Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang selesai menunaikan ibadah salat fardu, kemudian dia membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, ini angka-angka ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW, ya. Maka ini disebut dengan zikir muqayyad, zikir yang terbatas. Kita tidak bisa menambah, ya. Jangan menambah dengan keinginan kita. Cuma 33 mah dikit, tambah lagi. Tidak. Ini oleh para ulama diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai zikir muqayyad. Yang kita manakala selepas salat fardu, jumlahnya harus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak menyelesaikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jika misalnya adzkarus sabah wal masa, zikir pagi dan petang, ini termasuk amalan ibadah yang sangat utama, ya. Zikir pagi dan petang ini termasuk zikir muqayyad. Pagi maksudnya adalah setelah sholat fajar sampai dengan sebelum terbit matahari. Adapun zikir masa, zikir sore adalah selepas sholat asar sampai dengan sebelum terbenamnya matahari. Itu waktunya sudah ditetapkan, ya. Berdasarkan ayat Al-Quran, ya, dan penjelasan dari Rasulullah SAW. Bacaan-bacaannya juga alhamdulillah bagi jamaah dan duyuf yang sudah pernah bergabung bersama kita dalam pelaksanaan ibadah umrah, tentu sudah tahu, ya, karena di buklet itu sudah kita masukkan ada zikir pagi, zikir petang, ya. Dan mudah-mudahan masih tersimpan dan bisa dimanfaatkan untuk dibaca-baca setiap kali pagi dan petang karena manfaatnya sangat besar, ya. Seperti diantaranya bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kata beliau, barang siapa yang mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim salasa marratin lam yadurruhu syai'. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan kalimat Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim sebanyak 3 kali di waktu pagi dan di waktu petang, maka tidak akan ada sesuatu pun yang dapat membahayakan. Ini hadis Nabi SAW yang beliau sabdakan, ya, untuk menjadi pelindung kita. Untuk menjadi pelindung kita. Jadi selain kita menggunakan masker sebagai bentuk ikhtiar agar kita terlindung dari wabah yang sekarang sedang berjangkit, tentu seorang muslim tidak hanya bersandar kepada sebab saja. Juga perlu kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi usaha dan ikhtiar kita terhadap asbab. Karena Nabi kita Muhammad SAW, ya, telah mengajarkan doa-doa perlindungan seperti yang disebutkan tadi. Ya. Nah, kalau masih punya kurma ajwa misalnya, nah, itu termasuk salah satu bentuk yang diajarkan Nabi SAW. Kata Nabi, man tasabbaha bisab'ati tamaratin ajwa lam yadurruhu summun wala sihrun. Nabi SAW, siapa yang mengkonsum pagi hari 7 butir kurma ajwa. Masih punya kurma ajwa nggak? Kurma ajwa Madinah maksudnya, ya. Bukan kurma ajwa Taif, bukan kurma ajwa yang lain, tapi kurma ajwa yang tumbuh di Madinah. Maka kata Nabi SAW, tidak akan mempan, ya, baik diracun maupun disi. Ini kan pernyataan Nabi kita Muhammad SAW. Apakah benar apa yang dikatakan Nabi? Pasti benar, ya. Karena beliau wama yantiqu 'anil hawa, beliau tidak bicara mengikuti hawa nafsunya. Tinggal sekarang yang kita bangun dalam diri kita adalah keyakinan kita akan kebenaran janji Nabi SAW. Maka di tengah wabah seperti ini, ya, zikir-zikir pagi, zikir petang, ya, ini menjadi satu kewajiban bagi kita untuk kita baca untuk melindungi diri kita, ya, dari apa yang sekarang sedang kita takutkan untuk menimpa diri kita dan keluarga kita.
Ini zikir. Adapun zikir yang kedua adalah zikir mutlak namanya. Zikir mutlak itu zikir yang tidak terbatas, yang tidak terikat. Ya, kapan saja dalam kondisi apa saja, mau dalam keadaan suci maupun tidak, ya zikir dengan mengucapkan subhanallah misalnya. Maaf misalnya sambil kita mengendarai motor atau sambil kita nyetir mobil, ya sambil nunggu lampu merah misalnya, maka sambil diisi dengan berzikir kepada Allah, ya ini nanti akan kita temukan pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang gampang banget diucapin sama lisan, tapi timbangannya berat nanti hari kiamat. Dan Allah sangat menyukainya. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Saya kira semua kita hafal, ya. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita semua, ya, untuk menghidupkan hati kita. Kenapa? Ya, perlu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Jadi caranya agar Allah ingat kepada kita, maka kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bahagianya manakala foto kita ya dipajang sebagai DP oleh pasangan kita. Kita merasa senang, kita merasa bangga, karena itu artinya dia selalu ingat kepada kita. Bukan foto orang lain yang dipasang, tapi foto kita, ya, menandakan bahwa dia selalu ingat kepada kita. Nah, betapa bangganya kita kalau kita kemudian dijadikan DP oleh Allah, status oleh Allah, ini loh hambaku, ya, di hadapan para malaikatnya, ya, karena kita selalu mengingatnya. Nah, mengingat Allah ini, ya, dengan berzikir, dengan menyebut-nyebut nama Allah, ya, bertasbih, bertahmid, bertakbir, kapan saja, di mana saja, qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, baik ketika posisi berdiri, berbaring, ya, atau duduk, ini adalah satu bentuk amal ibadah yang bisa kita lakukan saat ini di bulan Ramadan, ya, karena waktu kita lebih banyak untuk berdiam diri di rumah. Maka jangan mati langkah, jangan mati gaya apa yang saya lakukan. Kita manfaatkan waktu-waktu kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillah, ya, jangan sampai seperti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Umpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dengan yang tidak mau berzikir mengingat Allah sama seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kita mau menjadi orang yang hidup, ya, atau kita menjadi orang yang mati, ternyata letaknya ada pada mau berzikir atau kita tidak mau berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, saya masih hidup, iya, tapi hidup dengan jasadnya, sementara ruhnya dianggap telah mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini termasuk salah satu amal ibadah yang dalam Ramadan tahun ini bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, karena kita lebih banyak waktu kita di rumah. Kemudian juga termasuk amalan yang sangat utama di bulan Ramadan, ya, adalah doa. Ya. Doa dan istighfar. Ini doa yang sangat utama, ya, ibadah yang sangat utama. Tadi di antara ayat yang dibaca oleh Yang Mulia Kang Soleh, ya, itu menarik sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang kewajiban ibadah puasa, ya, dan menjelaskan tentang bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu Allah menyebutkan satu ayat, bunyinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Boleh ditayangkan itu ayatnya? Yang salah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini diletakkan oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah pembicaraan tentang puasa. Jadi dari ayat 183, 184, 185 bicara tentang puasa. Ya.
Lalu di ayat 186 tiba-tiba Allah menyebutkan tentang masalah doa. Lalu di ayat 187 Allah bicara lagi tentang puasa. Para ahli tafsir, para pakar tafsir membahas panjang lebar. Kenapa ayat ini diletakkan oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah pembahasan tentang ayat-ayat puasa. Jadi masih bicara tentang puasa, belum selesai bicara tentang puasa, tiba-tiba di tengahnya ada ayat yang berbicara tentang masalah doa. Kata para ulama, ini ayatnya 186. Ya. Kata para ulama, ini menandakan bahwa di antara bentuk ibadah, ya, yang sangat utama di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Ramadan, bahwa orang yang sedang berpuasa adalah saat di mana doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai waktu-waktu kita berlalu, ya, tanpa kita manfaatkan dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Doa apa saja, doa tentang urusan dunia kita maupun doa tentang urusan akhirat kita. Tentunya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia terbagi menjadi dua, ya. Ada yang doa untuk dunia saja, ada yang doa untuk dunia dan akhirat. Mana yang lebih baik? Kata Al-Quran, tentu yang meminta dunia dan akhirat itulah yang lebih baik, ya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara orang yang meminta dunia, dikasih nggak sama Allah? Dikasih, tapi sayang di akhirat dia nggak dapat. Sementara ada sebagian orang yang minta dunia dan akhirat, lalu Allah Ta'ala berikan dunia dan akhirat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan dunia dan akhirat seperti yang dicontohkan dalam ayat tersebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang terakhir adalah istighfar. Ini adalah amal ibadah, ya. Istighfar artinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Memohon ampun tidak hanya dimaknai bahwa karena kita setelah melakukan kesalahan baru minta ampun, tidak. Tapi istighfar ini sudah menjadi satu ibadah, ya, sudah menjadi satu ibadah. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar kepadanya. Ya. Kita selepas sholat diperintahkan untuk beristighfar. Kita dalam sholat, ya, beribadah menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah. Lalu kenapa setelah sholat kita masih diperintahkan istighfar? Ya, karena istighfar ini bukan saja bermakna karena kita melakukan kesalahan, ya, tapi istighfar telah menjadi doa, ya, menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang manakala melihat hambanya merasa bersalah, ya. Merasa bersalah, merasa berdosa, karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang mendengar rintian hambanya dengan mohon ampun, memohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Nah, ada satu waktu yang seringkali kita lalaikan di bulan Ramadan ini, yaitu waktu sahar. Waktu sahur adalah waktu yang sangat mustajab, ya. Waktu sahur adalah waktu yang sangat mustajab. Mohon maaf, ya, seringkali waktu ini kemudian terlewatkan karena ada tayangan-tayangan televisi yang bisa merusak waktu kita. Di saat-saat itu siaran televisi seringkali memanfaatkan waktu, ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Maka abaikan dan isilah waktu itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memuji hambanya, ya, yang beristighfar di waktu sahar, ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Hamba-hamba yang mulia yang dipuji oleh Allah itu adalah yang mampu mengurangi tidurnya, menunaikan ibadah malam, dan di waktu sahar dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, ya, bisa memanfaatkan waktu-waktu Ramadan dengan ibadah sebaik-baiknya. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Prinsipnya sebagai seorang muslim adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Bagaimana sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara
tanda baiknya Islam seseorang adalah kemampuannya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi. Maka mudah-mudahan kita bisa mengetahui mana yang manfaat buat kita, mana yang tidak. Yang manfaat kita kerjakan, yang tidak manfaat kita tinggalkan. Karena kesempatan Ramadan ini boleh jadi tidak berulang atas kita semua. Ya, kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah atau tidak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masih berikan kita kesempatan Ramadan yang akan datang, menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalaupun ini adalah Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan kita bisa mempersembahkan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kita semua diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqasam aw syahid. Aqulu qawli hadza, mohon maaf. Atanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini. Dapat kami simpulkan di sini ada beberapa poin yang menjadi catatan. Ramadan bulan ibadah, yaitu ada 5 ibadah utama di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama puasa, baca Al-Quran, sholat tarawih dan witir, zakat, infak dan sedekah, zikir, doa dan istighfar. Baik kepada para jamaah di Rahman semuanya, kita mulai pada agenda selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Namun kami batasi ya, mengingat waktu sudah masuk waktu zuhur, kita batasi untuk 3 penanya saja ya pada kesempatan hari ini. Bagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan Bunda, ada Bunda di rumah. Assalamualaikum Ustadz, Alhamdulillah, maaf baru join. Saya mau tanya Ustadz, yang pertama adalah untuk saya pernah mendengar bahwa di bulan Ramadan itu sholat tahajud sudah digantikan oleh sholat tarawih dan witir. Apakah kita perlu tahajud lagi atau bagaimana Ustadz ya mengaturnya ya? Biasanya kan kalau sudah sholat tarawih langsung lanjut ke witir gitu. Nah, kalau kita bangun sahur, apakah kita sholat tahajud lagi atau bagaimana Ustadz itu? Pertama. Ya, yang kedua untuk untuk zikir yang kita bilang zikir mutlak ya, kapan saja, di mana saja, kemudian tidak perlu dalam keadaan suci. Begitu bacaannya apakah tetap sama tasbih, tahmid dan atau boleh istighfar gitu. Makasih Ustadz. Baik, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bunda ya, atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus ya. Pertama terkait dengan sholat malam, sholat tahajud ya, sholat malam. Apakah boleh kita melakukan sholat malam setelah sholat taraweh? Jadi setelah sholat taraweh, lalu kita sholat witir, kemudian malam kita bangun. Kita boleh nggak sholat lagi? Boleh. Ya. Boleh melakukan sholat lagi semampu kita. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 10 rakaat, tidak ada batasnya. Ya. Atau mau melakukan sholat tasbih misalnya Bunda, boleh. Ya. Ya, sholat tasbih. Tapi kalau sudah witir di awal malam, tidak perlu lagi mengakhiri dengan witir lagi. Artinya tidak ada 2 kali witir ya, dalam 1 malam. Jika sudah witir di awal malam, nanti kita bangun sholat lagi, nanti kita tidak perlu sholat witir lagi. Witir lagi. Witirnya di awal malam. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua pertanyaan tentang zikir mutlak. Zikir yang tidak terbatas waktunya, bilangannya, keadaan kita ya. Ya, itu kapan saja bisa kita lakukan dan bacaannya apa saja boleh kita baca, mau tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar ya. Itu semua bisa dilakukan meskipun kita dalam keadaan tidak suci. Masuk misalnya sedang berhalangan pun berlaku
zikir tetap bagi siapa saja, termasuk bagi kaum ibu, sekalipun dalam keadaan dia berhalangan, tetap berlaku baginya Boleh untuk ya berzikir. kepada Allah Nah, Subhanahu wa taala. Ya, boleh. boleh. Makasih Ya, Ustaz. baik. Terima kasih Bunda Delima. Baik, terima kasih Ustadz dan juga Bunda yang telah bertanya. Untuk 2 orang penanya lagi, mungkin barangkali masih ada yang mau bertanya, mengingat waktu sudah masuk waktu zuhur. Untuk 2 orang penanya, silakan. Mungkin ini tadi Bunda nulis di chatting untuk kita dikoreksi mengenai bacaan zikir yang tadi Ustaz sebutkan, yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanalladzi wa bihamdi. Begitu Bunda? Ya, iya. Begitu yang kan? Betulnya seperti apa? Ya. Hafalnya. Baik. Kalimat yang saya maksud yang tadi kata Nabi SAW 2 kalimat yang mudah untuk diucapkan lisan dan timbangannya sangat berat nanti di akhirat. Bunyinya adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Hil azim ya, hil azim ya. Ya, al-azim. Ya. Azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tidak usah tambahin wa bihamdihnya lagi ya, Ustaz? Tidak Bunda. Oke. Ya. Karena biasanya kalau jemaah ibu-ibu suka berakhirnya pakai wa bihamdi. Salah ya, Tat? Ya, yang benar adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Titik ya. Ya. Oke. Baik, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Bunda. Ya. Baik, ada pertanyaan dari Pak Yofi. Jika tertinggal sholat sunnah sebelum subuh, apakah boleh setelah sholat subuh dikerjakan karena sangat utama sholat tersebut? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Yofi, ya, terkait sholat sunnah fajar. Ya, sholat sunnah fajar dikenal dengan sholat sunnah fajar, maksudnya sholat sunnah qobliyah subuh, ya, karena istilah fajar dengan subuh itu sama, ya. Jangan terkecoh dengan istilah fajar, karena ada sebagian orang yang karena terkecoh dengan kalimat fajar, akhirnya sholat 2 rakaat ini dikerjakan sebelum adzan subuh. Sebelum azan subuh. Dan ini salah, ya. Yang dimaksud dengan sunnah fajar adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Ya. Jadi sholat subuh itu namanya selain subuh adalah apa? Fajar. Jadi kalau Nabi menyebut rok'atal fajri sama dengan rok'atal subhi, maksudnya adalah 2 rakaat qobliyah fajar atau qobliyah subuh. Ya. Dari mana kalimat itu diambil? Karena Allah Ta'ala menyebutkan demikian. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai dengan pekatnya malam, dan dirikan Quran fajar. Quran fajar yang dimaksud adalah sholat subuh. Ya. Kenapa disebut Quran sholat subuh itu? Karena Nabi kalau sholat subuh itu ngaji. Maksudnya baca ayatnya itu panjang. Nah, Bunda masih ingat kalau kita di Masjid Nabawi, Masjid Haram, ya, kalau subuh baca surat Inna A'tainakal Kautsar atau baca ayat yang panjang? Oh, panjang ya. Iya. Nggak pernah kita dengar imamnya baca Inna A'tainakal Kautsar ya. Nggak pernah. Iya, bener ngaji ya. Bener-bener ngaji. Maksudnya. Ya, jadi kalau subuh itu memang ngaji. Nah, pertanyaan Pak Yofi ini bagus ya. Salah satu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi tadi adalah sunnah fajar dan salat apa tadi? Qabliyah subuh. Ya, qabliyah subuh dan salat witir ya. Nah, yang ditanyakan beliau ini sunnah fajar. Kalau kita tertinggal, ya, artinya datang ke masjid, jamaah sudah sholat atau sedang sholat. Apakah kita mengerjakan qabliyah dulu, baru mengejar jamaah, atau kita langsung masuk ke jamaah? Kita langsung masuk saja ke jamaah. Ya, niatkan dalam hati qabliyahnya ini kita qodho.
Kita qadha, jadi setelah kita menyelesaikan sholat kita bersama imam, kemudian zikir sebentar, lalu bergeserlah ke belakang, ya, lalu tunaikan 2 rakaat sunnah fajar tadi dengan niat qadhaan. Jadi niat mengerjakan qobliyah subuh dengan niat apa? Qadhaan, di qadha. Ya, itu memang sudah menjadi hal yang umum ya di dalam dunia fikih ya, karena saking pentingnya dan utamanya sholat fajar ini sehingga para ulama menyebutkan bolehnya diqadha, artinya dikerjakan di luar waktunya ya, termasuk setelah selesai sholat subuh berjamaah, karena kalau sudah qomat, imam sudah takbir, maka tidak ada sholat sunnah kecuali sholat wajib. Maka kita harus langsung masuk bersama imam. Setelah itu baru kita mundur ke belakang, kita kerjakan qobliyah subuh tadi dengan niat apa? Qadhaan. Nah, mungkin bagi sebagian jamaah akan berkata, ini sholat apaan nih orang nih? Ya, dia mengira bahwa kita sholat ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh. Ya, sementara ba'diyah subuh itu ada apa tidak? Tidak boleh, tidak ada. Maka ini juga nanti menjadi ladang dakwah bagi kita untuk menjelaskan kepada yang mungkin bertanya, Mas, sholat apa Mas? Kan kadang nggak ada ba'diyah subuh. Nah, ladang bagi kita untuk menjelaskan, maaf Pak, saya tadi tertinggal ya, karena saya biasanya sampai sini masih bisa mengerjakan qobliyah, tadi tertinggal, akhirnya saya qadha setelah subuh. Ya, kita menjadi kebaikan bagi kita untuk memberitahu kepada yang lain, karena mungkin masih banyak di antara saudara-saudara kita yang belum tahu tentang hal ini. Ya, kadang-kadang maaf, jangankan qobliyahnya, subuhnya aja ditinggalin, kan begitu ya. Nah, ini jangankan kita ini Pak Yofi ini sudah berbicara tentang ini, Masya Allah. Hal yang luar biasa. Kita nggak lagi bicara tentang wajib, karena wajib sudah mesti. Kelas kita sudah bicara tentang sunnah. Kita nggak mau ninggalin yang sunnah. Kalau yang sunnah aja kita nggak mau ninggalin, apalagi yang wajib. Sementara masih ada orang yang masih bicara tentang yang wajib. Ya. Artinya sunnahnya belum teropeni. Maka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ya, lewat kajian yang singkat seperti ini, menjadi sarana yang baik bagi kita untuk bersama-sama meningkatkan wawasan kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Terima kasih Pak Yafi. Kemudian itu ada pertanyaan lagi. Baik, satu lagi Ustaz dari Ibu Endah. Kalau ketiduran waktu subuh, apakah tetap harus melaksanakan sholat subuh? Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Baik. Kalau ketiduran, ya, jadi ini mungkin sering terjadi ya, karena sahurnya jam 3, sahurnya terlalu dini. Sahur itu sebaiknya jangan terlalu dini, jam 2 udah sahur, ya mendekati subuh. Ya. Sahur itu batasannya sampai kapan? Batasannya sampai adzan. Ya. Tapi sampai adzan batasannya. Jadi itu batasannya. Imsak itu masih boleh nggak sahur? Boleh, sahur nggak apa-apa. Boleh. Ya. Tapi sebaiknya ketika imsak sudah hati-hati lampu kuning, ya karena jangan sampai keasikan nanti kebablasan, ya. Nah, kalau kemudian tertidur nih, sehingga subuhnya terlewat, apakah masih harus melaksanakan sholat subuh? Ya tentu, ya tetap harus melaksanakan sholat subuh, ya. Dan niatnya adalah mengqadha, ya, mengqadha artinya mengerjakan satu ibadah di luar waktunya. Itu maka disebut qadha. Dalam istilah sholat ada 2, namanya adaan, itu sholat yang dikerjakan dalam waktunya. Ada waktunya. Ya. Yang kedua niatnya qadhaan, dikerjakan di luar waktunya. Seperti orang yang tertidur ini, ya, karena selesai sahur, waktu subuh masih lama, tidur misalnya hingga subuhnya kebablas, bangun-bangun sudah jam 7, ya. Maka segera ya ambil air wudhu, bersuci, kemudian kerjakan tanpa terburu-buru, tenang saja. Ya, ini termasuk salah satu alasan yang dibenarkan. Orang tertidur itu dihukum salah. Yang salah itu adalah sudah adzan subuh tidur. Lalu bangun jam 7, nah itu yang salah, itu berdosa dia. Tapi kalau tertidur sebelum subuh dan waktu adzan subuh nggak dengar, benar-benar nggak dengar.
lalu terbangun jam 7, ya tidak apa-apa, ya tinggal dirubah niatnya saja menjadi qadaan dan tidak mengapa. Ya. Hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah juga ya tertidur. Jadi Nabi kita itu dan para sahabat juga pernah tertidur, Bunda. Tapi Nabi kita Muhammad SAW hanya sekali kebablasannya. Kalau mungkin umatnya kan mungkin berkali-kali barangkali gitu ya. Nabi pernah sekali tertidur ketika dalam perjalanan pulang dari peperangan, ya, karena saking lelahnya istirahat di padang pasir, ya, ternyata bangun-bangun matahari sudah tinggi, ya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ayo pindah, geser bannya, ya. Maka para sahabat pun bergeser, pindah ke tempat yang lain. Lalu seperti biasa sholat qobliyah, kemudian setelah itu sholat subuh dan matahari sudah tinggi, ya, jadi itu ada hikmahnya. Jadi Nabi tertidur itu ada hikmahnya supaya umatnya tahu bagaimana kalau mengalami hal yang sama, karena sepertinya umatnya akan banyak yang begitu. Maka tertidurnya Nabi dan tertinggalnya sholat subuh tadi itu adalah menjadi contoh bagaimana kalau kita tertidur. Nah, itu pertanyaan berikut, bagaimana dengan qobliyah subuh? Apakah tetap dilakukan? Tetap dilakukan qobliyah subuhnya. Jadi kerjakan qobliyah subuh dulu 2 rakaat dengan niat qadha, kemudian setelah itu kerjakan sholat subuhnya 2 rakaat dengan niat qadha juga. Seperti biasa, ya. Tidak apa-apa, ini termasuk yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tidak selalu terulang, ya. Artinya jika itu pernah terjadi, ya, maka harus berhati-hati, harus dirubah ritmenya, ya. Misalnya karena gara-gara sahurnya terlalu dini sehingga subuhnya terbablas, nah nanti sahurnya digeser agak mundur supaya subuhnya tidak kebablasan. Itu saya kira jawabannya Bu Endah Sabta. Terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lagi. Dijawab apa tidak nih? Dijawab terakhir mungkin, Ustaz. Terakhir. Oh, iya. Terakhir. Sholat sunnah isyraq. Baiknya dilakukan di masjid, maksudnya mulai kita di masjid atau di rumah. Ustaz. Terima. Ya, sholat sunnah isyraq dilakukan di masjid. Ya, karena isyraq ini adalah amalan yang memang di masjid. Hadisnya berbunyi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk ya, sampai dengan waktu syuruk, kemudian menunaikan 2 sholat, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji sempurna. Jadi sholat dulu sebagai penutup di masjid, baru kemudian setelah itu tinggalkan masjid, dan sholat duhanya baru di rumah. Nah, begitu saya kira jawabannya. Baik, terima kasih Kang Soleh. Ini sudah terjawab semuanya. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materi kajian pada siang hari ini. Juga beberapa pertanyaan dan sudah dijawab semua oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan menjadi pemacu ibadah kita untuk lebih ditingkatkan kembali, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Hasan, dan juga terima kasih kepada Ibu dan Bapak jemaah semua yang sudah bergabung, menyempatkan waktunya, bergabung di acara kajian Simply Travel ini, dan yang masih beraktivitas, semoga selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kendorkan semangat ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini banyak sekali pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Kita akhiri, Ibu Bapak, saya mohon maaf pamit, kita akhiri pada agenda kajian pada siang hari ini, dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Nanti akan kami share kembali untuk alamat link Zoom-nya, supaya kita dapat bersama-sama kembali menghadiri kajian yang diadakan oleh Simply Travel. Baik, kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon izin, mohon pamit, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Lebihnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita pada kesempatan hari ini diberikan kelancaran, keberkahan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Ibu. Terus aku sama kamu angkungnya diapain deh? Kalau bisa jangan kayak kemarin yang agak sederhana. Pamit mundur ya. Makasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih ayam aku jangan kasih ayam. Jenis kangkung, iya biasanya dikasih ayam ya. Kasih ayam lo ya.